Selamat datang, di depan saya ada sebuah iPhone Air. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat menu Anda. Jadi, jika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Dan kita akan menggeser ke atas untuk membawa kita ke pemilihan bahasa. Dari sini, klik pada bahasa yang ingin Anda gunakan. Anda juga bisa mengubah wilayah di sini. Secara pribadi, saya suka Polandia. Pertama, saya tinggal di sini. Dan kedua, negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa yang memaksa Apple untuk mematuhi hal-hal tertentu, seperti misalnya mengizinkan toko pihak ketiga. Yang bukan hanya App Store dari Apple, karena maaf saja, Apple bersikap monopoli. Jadi, itu salah satu alasannya. Jadi saya akan tetap memilih ini. Dari sini, apakah kita perlu seperti memilih sesuatu yang kamu butuhkan? Tunggu sebentar. Oh, itu dia. Jadi setelah kamu klik, sepertinya wilayah di situ itu akan langsung mengaturnya secara otomatis. Dan dari sini, kita punya beberapa hal. Jadi, untuk tampilan, kita punya default, sedang, dan besar. Ini hanya menentukan seberapa besar tampilan antar mukanya. Jadi, jika kamu memiliki gangguan penglihatan, kamu mungkin ingin memilih ukuran besar. Dan kita juga bisa masuk ke sini. Seperti yang kamu lihat, biar saya klik di sini. Dan akan ada lebih banyak opsi untuk membuat teks lebih terlihat. Jadi kamu bisa mengeceknya. Kita punya fitur baca dan bicara, ada tampilan gerak dan teks yang memungkinkan kamu untuk memperbesarnya lagi, melakukan zoom, voice over, dan sebagainya. Jadi kamu bisa menelusuri semua ini dan melihat mana yang kamu butuhkan. Lalu kamu bisa mengaktifkannya dan tentu saja menyesuaikannya. Tapi untuk penggunaan biasa, kamu mungkin hanya akan tertarik dengan pengaturan default. Sekarang mari kita lanjut ke berikutnya. Kita punya pengaturan cepat untuk menyiapkan iPhone dengan cepat sekarang. Ini memungkinkan kamu melakukannya dengan menemukan iPhone lain di dekat kita, yang biasanya adalah iPhone milikmu. Di sini mungkin akan menemukan sesuatu, karena di kantor kami punya semua iPhone baru. Tapi mungkin juga tidak ada yang benar-benar dekat. Saya akan abaikan ngejeng nih. Lagi pula saya juga tidak akan menggunakannya. Tapi kamu tetap bisa melewati bagian ini kalau mau. Sebenarnya, untuk menjelaskan sedikit lebih lanjut, fitur ini memungkinkan kamu mentransfer data dari perangkat lama ke perangkat ini dengan sangat mudah. Tapi karena saya akan mengaturnya sebagai perangkat baru, jadi saya akan menggunakan tombol yang satunya. Dan di sini kita bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi kita. Langkah ini sebenarnya opsional, kamu tidak harus terhubung, kamu bisa lanjut tanpa Wi-Fi. Dan kita akan klik lanjutkan, setidaknya saya begitu. Mari kita tunggu sebentar. Sekarang, meskipun di layar tertulis bahwa proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone, iPhone ini sebenarnya sudah aktif. Jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan perangkat ini. Selanjutnya, kita akan mengatur eSIM. Jadi, meskipun ini adalah versi iPhone Eropa, dan versi Eropa sebenarnya punya slot SIM. Versi R dari perangkat ini adalah satu-satunya yang bahkan di Eropa tidak memiliki slot kartu SIM. Jadi, satu-satunya cara untuk mendapatkan layanan seperti layanan kartu SIM di sini adalah melalui eSIM. Jadi, kamu bisa mengaturnya jika kamu punya eSIM. Jika tidak, kamu harus pergi ke penyedia layananmu dan mendapatkan kartu SIM biasa. Pada dasarnya, dipindahkan ke eSIM yang akan memberimu kode QR yang bisa kamu pindai. Selain itu, saat menambahkan eSIM, kamu harus memiliki koneksi internet. Jadi ini mungkin akan membawamu kembali ke halaman sebelumnya untuk terhubung ke Wi-Fi. Sekarang saya akan memilih atur nanti, karena saya bahkan tidak punya eSIM di sini untuk mendemonstrasikannya. Saya akan memilih lawati. Dan kita punya data dan privasi. Kamu bisa membaca apa maksudnya ini dan kamu juga bisa memilih untuk mempelajari lebih lanjut, yang akan memberimu penjelasan lebih lengkap. Tapi pada akhirnya, kamu hanya perlu memilih lanjutkan. Selanjutnya, kita punya rentang usia. Pilih rentang usia orang yang akan menggunakan iPhone ini. Langkah ini akan membantu iPhone mengatur kontrol orang tua dan fitur keamanan. Jika kamu yang mengatur perangkat ini, tidak peduli berapa usiamu, kemungkinan besar kamu akan memilih bahwa kamu adalah orang dewasa.
Jadi itu jelas memberikanmu kendali penuh atas perangkat ini, bagaimanapun juga. Selanjutnya, kita masuk ke Face ID. Jadi, kamu bisa memilih Face ID untuk membuka kunci perangkatmu, dan juga untuk tujuan perlindungan, serta metode pembayaran. Begitu juga saat kamu mencoba membayar dengan ponselmu, seperti Apple Pay dan semacamnya. iPhone bisa menggunakan wajahmu, akan memindainya, lalu tentu saja memvalidasi transaksi melalui pemindaian wajah tersebut. Tapi di sini saya akan pilih atur nantisannya. Saya tidak ingin mengaturnya sekarang, dan saya akan melakukan hal yang sama untuk kode sandi. Tapi saya akan memperjelas hal ini. Saya menyarankan untuk melindungi perangkatmu. Ponselmu akan menyimpan banyak informasi pribadi, bahkan hal-hal seperti yang saya katakan, proses pembayaran dan semacamnya. Jadi kamu memang ingin melindungi ponselmu. Jika suatu saat kamu kehilangan atau ponselmu dicuri, yang pertama, perlindungan ini memungkinkan kamu menemukan perangkat tersebut melalui fitur Find My Phone. Yang kedua, siapapun yang menemukannya atau mencurinya. Bahkan ketika mereka merisetnya, akan sulit untuk membukanya. Jadi, perangkat tersebut pada dasarnya akan terkunci iCloud, yang berarti siapapun yang memilikinya harus memverifikasi perangkat itu dengan memasukkan iCloud-mu. Jelas, ini membuat perangkat menjadi aman, bahkan dalam hal memilikinya, kehilangannya, atau apapun itu. Dan jika seseorang menemukannya, itu dia. Mungkin berniat mengembalikannya, perangkatmu tetap terlindungi. Dan pada dasarnya, mereka hanya memegang barang mati yang tidak bisa mereka lakukan apa-apa dengannya. Saya juga ingin menekankan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Kamu masih bisa membuka kunci perangkat-perangkat ini. Maksudnya, setelah perangkat di-reset dan terkunci, masih ada cara untuk mengatasinya. Tapi metode-metode ini biasanya memerlukan membayar seseorang untuk menghapus jenis kunci seperti ini. Dan tetap saja, kemungkinan besar perangkatnya sudah di-reset, jadi semua data yang tadinya ada di sana juga sudah hilang. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Sekadar pemberitahuan aja. Di bawah opsi kode sandi, kami memiliki beberapa hal tambahan. Jadi kami dapat menggunakan kata sandi, kode 4 digit, kode numerik khusus, atau kode alfabet khusus. Saya sebenarnya tidak akan melindunginya sama sekali, jadi jangan gunakan kode sandi. Seperti yang sudah saya sebutkan, saya tidak menyarankan Anda melakukan itu. Selanjutnya, kami memiliki fitur untuk mentransfer aplikasi dan data Anda dari perangkat lama, seperti Mac atau PC, Android, atau dari cadangan iCloud. Jadi, Anda memiliki banyak cara berbeda untuk mendapatkan kembali data Anda, termasuk dari Android, bahkan PC. Atau Anda juga bisa mengaturnya sebagai perangkat baru dengan memilih jangan transfer apapun, jadi pilih saja yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki data yang memang ingin dipulihkan, dan kita akan memilihnya, dan baca dulu di sini, Anda jelas bisa membaca dulu apa yang Anda setujui, tapi kenyataannya tidak ada dari kita yang benar-benar melakukannya. Perbarui iPhone Anda secara otomatis. Anda punya dua pilihan. Anda bisa melanjutkan yang berarti perangkat Anda akan diperbarui secara otomatis, atau hanya mengunduh secara otomatis. Sekarang, saya ingin menekankan bahwa tidak ada cara bagi Anda untuk benar-benar tidak mengunduh pembaruan, karena untuk apa juga ada pilihan. Apple memberitahu Anda bahwa Anda akan memperbarui ini, entah Anda suka atau tidak, jadi hanya unduh otomatis deh. Bagus. Lalu, aplikasi itu akan terus mengingatkan Anda bahwa ada pembaruan yang menunggu untuk diinstal. Besar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kami memiliki iMessages dan Fixed Time. Tentu saja, ini akan membutuhkan akun iCloud Anda, jadi saya tidak akan mengaturnya. Layanan lokasi, saya bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Semua ini juga dapat diubah di kemudian hari. Jadi, jika Anda memilih sesuatu di sini dan kemudian ingin mengubahnya, jangan khawatir, Anda bisa masuk ke pengaturan dan melakukannya di sana. Waktu di depan layar, dapatkan laporan mingguan dengan wawasan tentang waktu penggunaan layar Anda dan tetapkan batasan waktu untuk aplikasi yang Anda inginkan, apapun itu. Pada dasarnya, ini hanya memberi Anda data tentang bagaimana Anda menggunakan perangkat, dan kapan, dan hal-hal semacam itu. iPhone, kecuali Apple melakukan perbaikan. Anda tahu, saya tidak akan berbagi apapun dengan Apple. Mereka bisa membayar data tersebut jika memang mau. Tidak ada alasan mengapa Anda harus membagikan data pribadi Anda, bagaimana Anda menggunakan perangkat, dan hal-hal semacam itu dengan Apple. Padahal mereka hanya akan menjualnya begitu saja.
Kamu tidak akan mendapatkan bagian apapun dari itu, dan kamu sudah membayar terlalu mahal untuk perangkat ini. Jadi, sebaiknya simpan saja data itu untuk diri sendiri, dan hanya berikan jika Anda ditawari uang atau imbalan tertentu. Tidak ada alasan lain mengapa Anda harus melakukan ini. Oke, lanjut. Kita punya tampilan terang dan gelap. Jadi, pada dasarnya, ini adalah tema. Sekarang kita punya mode terang, gelap, dan otomatis, yang akan berubah dari terang ke gelap tergantung waktu. Kontrol kamera, entah kenapa, masih memberikan kita info tentang tombol ini. Saya yakin kita semua udah tahu cara kerjanya, jadi saya akan lanjut saja. Kita juga punya tombol aksi. Secara pribadi, saya lebih suka saklar daripada tombol, tapi itu soal selera. Saya mengatur emergency SOS, jadi di sini dijelaskan bahwa tekan dan tahan untuk keadaan darurat. Jadi pada dasarnya, Anda menahan tombol daya dan tombol volume atas, sepertinya begitu. Atau sebenarnya bisa juga salah satu tombol volume, jadi Anda nggak perlu terlalu presisi. Kami juga memiliki deteksi kecelakaan dalam sesi, lalu ada emergency SOS via satelit sekarang. Fitur ini hanya tersedia di negara tertentu, jadi Anda perlu memeriksa apakah fitur tersebut tersedia di negara Anda. Tapi ini hanya informasi saja, tidak ada yang perlu Anda setujui di sini. Dan setelah Anda masuk ke halaman berikutnya, Anda bisa memilih mulai, dan ini akan membawa kita ke layar utama dan selesai. Sekarang Anda melihat banyak aplikasi yang gelap. Karena saya belum terhubung ke jaringan, jadi saya tidak tahu apakah mereka benar-benar akan mengunduh aplikasi selama saya tidak terhubung ke jaringan apapun. Mungkin saja itu yang cukup aneh tampaknya. Termasuk hal-hal seperti misalnya kamera, ya sudahlah, atau apapun itu. Pokoknya, jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.